meramaikan room Webex kali ini. Baiklah, saya akan membawakan tema, yaitu tentang aktualisasi pada guru. Aktualisasi diri pada guru di sini berdasarkan pandangan Maslow bahwa tujuan pendidikan adalah salah satunya aktualisasi diri atau membantu individu menjadi yang terbaik sehingga mereka mampu menjadi yang terbaik. Nah, di sini kita sebagai pendidik hendaknya menjadikan kegiatan belajar itu berasal dari dalam diri individu, yakni belajar pada diri manusia pada umumnya. Dan kedua, belajar menjadi manusia tentunya. Proses pendidikan hendaknya memberikan pengalaman puncak agar terjadi belajar dan pemahaman. Nah, tujuan pendidikan di semua jenjang hendaknya bersifat menemukan identitas dan kecakapan. Menemukan identitas diri berarti menemukan karir diri sendiri. Nah, di sini apa itu aktualisasi diri? Menurut Maslow, itu dalam Arianto, aktualisasi diri adalah kebutuhan naluri manusia untuk melakukan yang terbaik dan yang dia bisa. Kemudian di sini Maslow juga mempunyai hierarkinya. Saya langsung ke hierarki ya di sini. Nah, apa saja hierarki kebutuhan manusia? Di antaranya yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologi. Apa saja? Di antaranya ada makanan, minuman, kemudian tidur, pakaian, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua ada rasa aman. Apa saja rasa aman? Keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Kemudian step selanjutnya yaitu sosial. Apa saja sosial? Ada afeksi, relasi, keluarga. Kemudian di atasnya lagi ada penghargaan. Pastinya itu penghargaan. Di antaranya ada pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Nah, yang puncaknya di sini adalah aktualisasi diri. Apa saja? Yaitu pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Nah, kita tidak bisa mencapai puncak ini tanpa melalui step-step sebelumnya. Kemudian apa saja yang mempengaruhi aktualisasi diri itu? Nah, faktor-faktornya ada 2, di antaranya ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu merupakan bentuk hambatan yang berasal dari dalam diri seseorang. Salah satunya ada ketidaktahuan akan potensi diri. Kita tidak tahu potensi diri kita sendiri itu apa sebetulnya. Kemudian yang kedua, adanya perasaan ragu dan takut mengungkapkan potensi diri. Nah, itu mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat dari internal. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu hambatan yang berasal dari luar diri seseorang. Seperti diantaranya yang pertama ada budaya masyarakat, kemudian faktor lingkungan masyarakat, kemudian yang ketiga ada pola asuh keluarga. Itu merupakan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi aktualisasi diri. Nah, kemudian aktualisasi diri. Apa itu aktualisasi diri? Nah, aktualisasi diri adalah proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi-potensi psikologis yang unik. Nah,
aktualisasi diri ini bisa berubah sejalan dengan perkembangan hidup seseorang. Selanjutnya, nah, menyadari profesi kita sebagai guru. Nah, guru itu apa? Adalah seorang yang sangat berperan penting dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya guru, dunia pendidikan akan berjalan kurang efektif. Nah, guru juga merupakan pembimbing yang tidak kenal lelah. Betulkah begitu? Nah, guru juga merupakan poros utama pendidikan. Ia menjadi penentu kemajuan suatu negara di masa depan, ya. Tapi kan secara umum tugas guru itu mengajar siswa-siswi agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam masing-masing bidang pelajaran. Nah, di sini pengertian guru berdasarkan ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kemudian menurut M. User Usman, kemudian berdasarkan KBBI. Nah, guru itu adalah tenaga pendidik profesional di bidangnya. Kemudian guru itu adalah seorang yang memiliki kewenangan dan tugas dalam dunia pendidikan. Nah, terakhir menurut KBBI, guru adalah orang yang pekerjaannya atau profesinya mengajar. Nah, apa saja tugas guru? Yang pertama ya tentu saja mengajar peserta didik yang selalu kita lakukan setiap hari. Mendidik juga selain mengajar, kemudian memberi bimbingan dan pengarahan pada peserta didik, kemudian melatih peserta didik, memberikan penilaian, memberikan evaluasi, memberikan dorongan moral dan mental. Nah, apa saja peran guru? Nah, di sini ada motivator, administrator, dan evaluator. Nah, mungkin segitu presentasi yang dapat saya kemukakan. Silahkan, mungkin ada yang mau berbagi, menambahkan. Di sini kita sharing saja. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk kesempatannya. Pak Sahrul, terima kasih selalu memberikan support kepada kami. Silakan, mungkin ada yang mau dibahas atau ada yang mau sharing dengan kita. Oh, ya silakan, itu Pak Gunari sudah raise hand. Seperti yang dikemukakan tadi oleh moderator ya, ini kan teori, kalau dari psikologi kalau nggak salah ini kan dari Maslow itu ya, termasuk yang humanisme ya, kalau dari psikologi. Memang dalam negara kita yang namanya mutu pendidikan harusnya diperhatikan, dan itu sudah menjadi amanat undang-undang bahwa tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tanggung jawab negara. Akan tetapi memang ya kenyataannya seperti sekarang ini banyak kendala, apalagi di mana skala prioritas mungkin belum sampai, karena di negara kita sekarang panglimanya adalah politik. Kita bisa lihat secara nyata bahwa anggaran APBN negara kita kalau nggak salah pendidikan sekitar 300 triliun, tapi ternyata yang real di di pendidikannya itu tidak mencapai 100 triliun. Dan apalagi karena kebetulan saya di Pendas, di pendidikan dasar, seolah-olah dianaktirikan. Padahal kalau menurut saya SD itu yang fundamental, jadi mendasar. Jadi harusnya pendanaan lebih fokus di sana, dan kewajiban menyekolah negara juga wajib belajar juga harusnya pendidikan dasar. Tapi sekarang seolah-olah terbalik. Nah, ini mungkin padahal ini hal-hal mendasar ya, kebutuhan. Kalau nggak salah dulu Maslow ini di piramidanya itu ada 5 kebutuhannya.
Ya, silakan Pak Gun. Mungkin ada mau ini apa? Mau memperlihatkan wajahnya mungkin. Ya, menanggapi sedikit mungkin setuju sekali dengan Pak Gun dan Pak Andi ya. Memang potret kehidupan pendidikan kita ini miris sekali. Bahkan saya geram ketika pendidikan dimasukkan ke apa jadi dipolitisasi gitu ya. Itu geram geram sekali gitu. Apalagi melihat kenyataan bahwa pendidikan dasar atau di level SD itu ya, itu sangat dipandang sebelah mata gitu ya. Melihat melihat di sini di hierarki kebutuhan manusia betul sekali tadi kalau kebutuhan para guru ini, para pendidik ini dari segi fisiologinya saja belum terpenuhi, bagaimana eh, para pendidik itu bisa mengaktualisasikan diri? Jika kalau misalkan kita lihat, ya betul betul kata Pak Andi tadi bahwa honor untuk guru SD itu kecil sekali apabila dibandingkan dengan guru-guru SMP atau SMA mungkin ya. Kalau SMA sekarang sudah ke provinsi ya pengurusannya sehingga mereka mendapatkan memang honor yang lebih baik gitu di atas sekali dari guru SD. Nah, guru-guru di sekolah dasar ini honornya sangat kecil sekali apalagi guru yang memang masih berstatus honorer itu sangat dipandang sebelah mata oleh guru-guru yang lain padahal secara mereka juga sama kebutuhannya pemenuhan kebutuhannya sama mereka membutuhkan kebutuhan fisiologi, rasa aman, sosial, penghargaan. Tentunya mereka juga membutuhkan pengaktualisasi dirinya juga mungkin seperti itu. Ada yang mau menanggapi lagi atau bertanya atau berbagi curhat silakan. Iya, betul sekali. Itu mungkin Pak Gunari sudah raise hand lagi. Silakan Pak Gunari. Kita mencoba menyikapi situasi. Kebetulan momentumnya cocok. Misalnya untuk sekarang dengan adanya pandemi COVID ini sebenarnya harusnya jadi titik balik. Harusnya jadi mengingatkan lagi. Seperti yang tadi diutarakan oleh eh, Kang Andi, bahwa memang ini sebenarnya bom waktu yang dibiarkan dahulu gitu. Sebenarnya eh, sangat miris gitu. Kenapa? Kalau kita lihat demografi bangsa kita, eh, ini juga nggak tahu ya. Saya hanya sebatas membaca dari beberapa website. Katanya bonus demografi bangsa kita akan melimpah jumlah pemudanya di tahun 2030. Harusnya ini jadi PR besar bangsa kita. Artinya kita harus menyiapkan eh, ke depan. Tapi ya itu tadi, pemerintah seolah-olah main-main terhadap pendidikan. Guru tidak disiapkan dari awalnya. Sebenarnya itu konsekuensi. Kenapa perawat masih terus eh, disiapkan? Sementara eh, guru itu kan profesi. Profesi itu tidak bisa seenaknya. Harusnya dari tingkat vokasi juga dari SPG itu harus tetap ada gitu. Kalau menurut saya, kenapa? Karena untuk jadi guru itu ya harus disiapkan dari awal. Maaf Pak Andi, suaranya kecil. Dari yang lain mungkin ada masukan? Harapan-harapan itu sangat kita tunggu ya, tapi pada kenyataannya, pada faktanya, eh, kalau pesimis nggak boleh ya, harus optimis. Tapi insya Allah untuk kedepannya mungkin dunia pendidikan kita harus lebih baik lagi. Nah, salah satu cara atau mungkin untuk memperbaiki semua itu karena kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan pemerintah dan kita sudah kehilangan kepercayaan lagi kepada pemerintah. Mungkin salah satu cara
mengaktualisasi dirinya itu ya seperti kegiatan kita sekarang ini. Insya Allah dengan kegiatan kita ini kita bisa teraktualisasi apapun yang kita miliki saat ini, mungkin seperti itu. Begitu Pak Andi mungkin. Yang lain silahkan. Mungkin kita selalu memberikan motivasi kepada teman-teman kita ya supaya ayo sama-sama kita memajukan dunia pendidikan kita dengan cara pengaktualisasian dirinya, seperti salah satunya pelatihan-pelatihan atau course seperti ini. Tentunya ini kan tidak maksudnya pendaftarannya tidak memerlukan ini free pendaftarannya, kita siapapun bisa mengikuti kegiatan seperti ini dan selalu mengingatkan terhadap teman-teman kita yang memang sudah kehilangan atau misalkan putus asa atau apa, ayo pendidikan kita harus maju, ayo kita, siapa lagi yang harus memajukan pendidikan kita kalau bukan diri kita sendiri sebagai pengajar. Mungkin itu, silakan ada yang lain lagi. Sambil ngisi absen mungkin ada yang mau menambahkan atau curhat lagi Pak Andi? Ya, kalau tidak ada lagi mah mungkin dari saya dicukupkan. Mudah-mudahan materi yang saya bagi bermanfaat untuk kita semua. Maafkan segala hilaf. Mungkin saya sudahi presentasinya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Andi.